sakit lambung? Minum madu lambung Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan menjelaskan berkaitan dengan jerat-jerat iblis, yang mana pada kesempatan ini akan kita bahas pokok pembahasan yang berkenaan dengan karakter iblis dan tipu dayanya yang terungkap dalam Al-Quran. Kenapa kita akan membahas ini? Agar kita menjauhi jeratan-jeratan iblis, cara dia untuk menguasai manusia. Target iblis adalah mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang komitmen di atas Quran, komitmen di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah target utama mereka. Nah, bagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran tentang karakter iblis? Yang pertama, bahwa iblis itu adalah musuh utama setiap mukmin. Ini yang harus kita camkan. Iblis, syaitan itu adalah musuh utama bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Maka Allah sudah mengingatkan dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lakum aduwwun, musuh bagi kalian. Allah ingatkan bahwa syaitan, iblis itu adalah musuh kalian yang nyata. Fattakhidu aduwwa, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman. Kalau kita sudah tahu iblis, syaitan itu musuh, maka jangan jadikan teman. Innama yad'u, ada harf adatul asr, pembatasan dalam ayat ini. Innama, sesungguhnya, yad'u hisbah, yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena dia hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi ahli neraka jahanam. Makanya tidak ada tujuan utama dari iblis kecuali mengajak pada neraka jahanam, mengajak kepada neraka yang menyala-nyala. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karakter iblis itu adalah musuh utama bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Yang kedua yang perlu kita pahami, bahwa iblis itu sebagai pembangkang dan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ada namanya setan, iblis itu mengajak kepada kebaikan. Walaupun memang seolah-olah mengajak kebaikan, tapi hakikatnya mereka menjebak kita ke hal dosa yang berbeda atau yang sama. Makanya Allah katakan dalam surat Maryam ayat keempat, Allah katakan, la ta'budi syaitan, jangan anda beribadah kepada syaitan. Inna syaitan kana lirahman asiyan, karena sesungguhnya syaitan itu telah durhaka kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Makanya haram kita beribadah kepada syaitan, haram beribadah kepada pohon, haram beribadah kepada tempat-tempat angker, haram beribadah kepada syaitan, pada jin, kepada hal-hal yang bersifat diagungkan, haram mengganggu keris. Makanya ketika seseorang dan mayoritas umat Islam menggabungkan keris dan dijadikan wasilah untuk kesyirikan, maka hindari hal itu.
Nah, walaupun sebagian kecil bahwa keris itu ada intinya budaya dan seni, tapi karena disalahgunakan, wasilah itu bisa menyebabkan orang itu mengantarkan kesyirikan. Nah, makanya hindari hal-hal yang berseberangan, hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat. Ya, seperti kita mungkin barangkali keris yang banyak pada umumnya digunakan untuk sebagai wasilah untuk kesyirikan, sebagai pegangan, sebagai hal-hal yang berkaitan dengan mistis, maka sebaiknya hindari. Kemudian yang ketiga, di antara karakter iblis dan di antara tipu dayanya dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu makhluk yang terkutur dan terusir, makhluk yang terkutuk. Bahwa tidak ada makhluk yang paling dikutuk oleh Allah kecuali iblis, kecuali syaitan. Makanya Allah katakan, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan dan untuk serta keturunannya kepada engkau dari syaitan yang terkutuk. Makanya syaitan itu sudah dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah SWT, maka haram dijadikan teman, haram dijadikan partner dalam ibadah, dalam hal muamalah. Begitu juga yang diungkapkan dalam Quran, gimana karakter iblis itu, yaitu dia berwatak jahat. Iblis itu paling jahat, ya, tidak boleh jadikan teman. Maka dia liar, kemudian kurang ajar, dan dia sangat-sangat frontal dan bengis. Nah, makanya Allah katakan, "Faminan nas mayujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitan marid." Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Wa minan nas mayujadilu fillah, dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah. Makanya jangan pernah kita membantah. Kalau tidak punya ilmu, kalau tidak paham tentang syariat, maka jangan pernah membantah. Ada sebagian orang yang sekolah di tempat yang memang liberal, pulang dari sana justru mereka membantah tentang Allah, membantah tentang Al-Quran, membantah tentang Sunnah. Ketua orang ini adalah antek-anteknya iblis. Maka mereka seolah-olah ilmiah, tetapi hakikatnya membunuh Islam. Mereka membunuh cahaya Allah, cahaya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini perlu kita buang jauh-jauh. Kemudian selanjutnya, apa karakter iblis? Yaitu terus berupaya menggelincirkan manusia, berusaha menyesatkan kita, menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa azallahuma syaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Lalu keduanya dilincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Makanya tugas-tugas daripada iblis ini yang mereka memang sengaja untuk sebagai pembangkang dan juga berusaha menggelincirkan manusia dari surga, mengejutkan dari jalan Allah, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya karakter iblis yang perlu kita ketahui, yang mudah-mudahan bisa kita jauhi. Kemudian selanjutnya adalah di samping hal itu menyesatkan, dia adalah yudillu. Tugas iblis itu adalah yudillu, menyesatkan umat Islam, menyesatkan atau menjerumuskan manusia. Maka Allah katakan, wa qad adalla an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insa khuzula. Sesungguhnya dia pemimpinku telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika datang kepadaku, dan syaitan itu memang selalu mengkhianati manusia. Nah, itu karakter aslinya syaitan. Iblis itu adalah menyesatkan, yudillun nas, menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala, menyesatkan manusia dari jalan sunnah ke jalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, di antara karakter iblis yaitu menyusup
dan mempengaruhi. Dia menyusup pelan-pelan di barisan kaum muslimin, perkumpulan kaum muslimin, bi'ah muslim, kumpulan yang indah dan bagus, dan dia akan masuk ke wilayah itu, dia kemudian menghasut di antara kaum muslimin, sehingga kaum muslim itu berpecah belah, saling membunuh, saling menghakimi, saling mencaci maki, dan bahkan saling mengadakan pertumpahan darah. Makanya syaitan itu luar biasa, begitu hebatnya mereka berusaha mengasah potensinya sehingga mereka menjadikan manusia itu keluar dari agama yang benar, kalau ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah menaklukkan dan menjatuhkan manusia. Dia sudah melakukan, menundukkan manusia, sekaligus menjatuhkan manusia. Makanya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 71, Allah katakan, kalladzi istawwahtu asyaiton fil ard hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal huda i'tina. Setiap orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang penaklukan dan dalam keadaan bingung dan kawan-kawan yang memanggilnya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, mari ikuti kami. Lihat susupan setan, mereka menaklukkan orang sekaligus menjatuhkannya, sehingga seolah-olah dia mengajak pada suatu hal yang benar, pada hakikatnya dia menyusup sehingga menjatuhkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dia akan menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun posisi kita di atas sunnah, di atas kebenaran, nanti satu saat iblis akan membisik agar menghalang-halangi dalam ibadah kepada Allah, menghalang-halangi menegakkan sunnah, menghalangi dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wala yusaddannakum asyaiton innahu lakum adu wala yusaddunak, dan janganlah kalian sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, karena syaitan itu musuh bagimu yang nyata. Jangan sekali-kali kalian mau dipalingkan oleh syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang sangat-sangat nyata. Maka ini adalah tugas dan karakter aslinya syaitan itu atau iblis itu adalah, yaitu senantiasa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu diingat, Anda sekarang berada di atas al-haq, kebenaran. Jangan pernah mau dihalangi oleh syaitan, sekalipun darah penghabisan, nyawa melayang demi untuk Allah, demi untuk Islam, demi di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah diajak oleh syaitan. Kemudian selanjutnya, syaitan juga akan menakut-nakuti manusia. Karakter iblis itu adalah menakut-nakuti manusia. Maka Allah katakan, innama dzalikum asyaiton yukhawwifu awliya'ah wa la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Perhatikan indahnya ungkapan Allah dalam Al-Quran. Allah katakan, innama dzalikum, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian. Nah, dia akan berusaha menakut-nakuti dari kemiskinan, menakut-nakuti entahkah di rumah sendirian, entah menakut-nakuti Anda berjalan kemana, seru was-was, nakut-nakuti. Itu adalah cara-cara syaitan, cara-cara syaitan. Nah, kemudian syaitan juga berusaha menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Dia akan menyesatkan umat Islam dari jalan al-haq, kebenaran, yang sejauh-jauhnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai, bahwa siapapun yang berkonversikan dalam hal kesesatan, maka dia adalah temannya syaitan, dia adalah anak buahnya syaitan. Maka ini di antara karakter-karakter yang barangkali perlu kita pahami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya kepada antum semuanya. Maka waspadalah karakter iblis dan syaitan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari karakter ini
Semoga Allah lindungi kita dan keluarga dan kaum muslimin seluruhnya, sehingga kita bisa melawan setan tersebut, melawan iblis tersebut, sehingga kita selamat sampai husnul khatimah, dan di akhirat nanti kita akan masuk surga bersama keluarga, bersama kaum muslimin. Ana sama antum, ana uhibbukum fillah, ana mencintai antum karena Allah. Kita saling mendoakan nanti di akhirat, semoga kita sama-sama masuk surga Allah Ta'ala. Al-afu minkum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung Mubarok.